Kenan membawa Kinanti ke apartemen tepat di kamarnya. Naikkan celanamu, pinta Kenan sambil menaikkan lengan bajunya. Awalnya Kinanti mengenakan dress saat ingin bertemu keluarganya tapi karena Kenan tidak suka terlalu pendek jadi menggantinya di toko dalam perjalanan menuju restoran sehingga kaki Kinanti tertutupi memakai celana. Kinanti mengerjapkan matanya melihat sekitar, kenapa kesini Ken? Apa tidak butuh dokter? Tanya Kinanti dengan cemas. Aku bisa mengobatimu, cepatlah Kinan. Kakimu sudah membiru, pinta Kenan dengan serius. Kinanti terpaksa menaikkan celananya tapi malah macet. Tunggu, titah Kenan sehingga Kinanti membeku di tempat sambil mengangkat tangan seperti seorang tahanan yang ditangkap polisi. Ikatannya jangan dilepas Kinan, kamu harus bisa membuka celanamu tanpa merusak ikatannya, ujar Kenan serius. Kinanti melebarkan matanya sambil menyilam nonanya, maksud nona itu bagian inti wanita, jajangan Ken. Aku malulah. Kenan mengerutkan keningnya, kalau begitu aku gunting saja. Kinanti gelagapan berusaha menolak. Sudah aku bilang akan menyelamatkan kakimu kan. Kalau kita ke rumah sakit, para dokter itu akan mengamputasi kakimu, jelas Kenan. Kinanti terdiam lalu melihat kakinya yang sudah membiru. Apa yang kamu takutkan? 3 hari lagi kita akan menikah, mencium bibirmu saja aku menikahimu apalagi pahamu. Aku tidak akan melakukan apapun, kata Kenan mengusap kepala Kinan supaya lebih tenang dan tidak tegang dengan pengobatannya. Kinanti mengangguk pelan, Kenan mengambil semua perlengkapan dokternya hingga Kinanti terkejut. Apa kamu seorang dokter Ken? Tanya Kinanti. Aku selalu keluar masuk kandang musuh, luka itu sudah biasa makanya aku bisa menggunakan benda-benda ini, jawab Kenan. Kinanti hanya terdiam dengan binar kagumnya. Kenan adalah putra penguasa tapi bisa mengobati dirinya sendiri jika pria kaya di luar sana pasti menyuruh dokter pribadi datang mengobatinya. Kenan mencari sesuatu dan menghela nafas, aku tidak punya obat bius, apa kamu bisa menahan rasa sakitnya? Kita tidak punya waktu untuk beli obat, lanjut Kenan lagi dengan raut wajah serius. Kinanti mengangguk pelan dengan cepat Kenan menggunting celana Kinanti. Kinanti hanya mampu membuang muka ketika Kenan menggunting celananya memperlihatkan paha mulusnya tapi bagian yang kaki yang terikat tidak terkena gunting sebelum diobati. Kenan mengambil bekas guntingan celana Kinanti, tutupi bagian mana saja yang ingin kamu lindungi, pinta Kenan. Kinanti yang memerah malu menutupi bagian yang terdekat dengan celana dalamnya warna hitam. Kenan mengambil pisau bedah saat Kenan hendak meletakkan ujung pisaunya di kaki Kinan langsung berhenti melihat ke arah Kinanti. Ini sangat sakit, aku harus membedah kecil lukamu, kata Kenan serius. Kinanti mengangguk lalu Kenan mengambil bantal kecilnya, apa ini Ken? Tanya Kinanti. Gigit saja, benda itu akan meringankan rasa sakitnya, jawab Kenan lalu memijit kaki Kinanti dengan wajah serius. Baiklah, jawab Kinan memeluk bantal kecil pemberian Kenan yang pijatannya mulai terasa sakit. Benar yang Kenan katakan, pembedahan yang dilakukan Kenan sangat menyakitkan bahkan racun berwarna biru menyembur keluar dari kaki Kinanti yang dibedah Kenan. Kenan dengan serius memijit kaki Kinanti, sebelum membuka ikatan pertama Kenan mengunci di bagian paha Kinanti supaya sisa racun kecilnya tidak menyebar ke atas. Hemif, hih. Kinanti sampai mengeluarkan air matanya sambil menggigit bantal pemberian Kenan, bahkan nyaris hancur digigit kuat oleh Kinan. Kenan melepas ikatan pertama yang masih ada bagian birunya, pijatan yang Kenan lakukan seperti sebuah batu besar menimpa kaki Kinanti. Kinanti merasa kakinya mau pecah dipijat begitu kuat oleh Kenan sampai ia tak sadarkan diri saking sakitnya. Kenan tetap melakukan pengobatannya sampai kaki Kinan bersih total dari racun mematikan. Jika pengobatan ditunda 10 menit saja sekedar mencari obat bius maka semua akan terlambat. Kenan tahu betapa sakitnya pengobatannya tapi hanya itu satu-satunya cara untuk membersihkan kaki Kinanti dari racun yang sudah memenuhi kaki Kinanti. Bahkan jika Kinanti ke dokter maka kaki Kinanti akan diamputasi. Akhirnya bersih, gumam Kenan menjahit kaki Kinan yang Kenan bedah. Kenan melihat sebelah kaki Kinanti menggeleng kepalanya lalu segera ia menyelimuti kaki Kinanti padahal ranjangnya kotor karena cipratan racun dari dalam kaki Kinan. Kenan keluar dari kamarnya membiarkan Kinanti istirahat. Kenan keluar dari apartemennya setelah membersihkan diri. Keesokan paginya, Kinanti terbangun dan sontak saja meraba sekujur tubuhnya ternyata baik-baik saja. Kinanti terkejut melihat selimut Kenan begitu kotor belum lagi bantal kecil yang Kenan berikan telah rusak digigit oleh Kinanti. Hais, Kinanti pun bangkit membersihkan spray, selimut, sarung bantal dan ranjang Kenan serta bersusah payah menjemurnya di tepi balkon. Wah, cantiknya, gumam Kinanti terengah-engah melihat pemandangan balkon.
Menarik kasur bagian atas yang basah dicuci Kinan karena bau busuk bercampur amis. Kaki Kinanti ternyata sudah baikan walau masih ada rasa nyeri di bagian yang Kenan jahit tapi kakinya masih terasa normal karena masih mampu digerakkan. Racun apa itu? Kenapa raut wajah Kenan kelihatan serius melihat kakiku? Gumam Kinanti kebingungan. Kenan bukanlah pria yang bisa ditebak tapi kata-kata Kenan selalu benar dan tidak ada kebohongan, makanya Kinanti percaya ucapan Kenan walau takut dan tidak tenang masih berpikir yang tidak-tidak. Di mana Kenan? Gumam Kinanti mencari keberadaan Kenan ternyata tengah tertidur pulas di meja dapur. Imutnya, Ken seperti anak SD ketiduran waktu jam belajar sejarah. Gumam Kinanti tersenyum kecil melihat wajah tampan Kenan saat tertidur seperti itu. Kinan tersentak dan melihat sekitar, kenapa dia bisa ketiduran di sini? Apa dia tadi malam tidak tidur? Gumam Kinanti semakin keheranan. Kinanti melihat menu sarapan yang Kenan buat masih mengeluarkan asap, artinya Kenan baru saja memasak sudah ketiduran. Kinanti mendekati wajah Kenan tiba-tiba Kinanti menjerit ketika Kenan membuka matanya. Ken, kamu mengagetkanku, kesal Kinan mengusap dadanya. Sarapanlah, kata Kenan menahan rasa kantuk sambil berdiri dan melangkah menuju wastafel. Kinanti memperhatikan Kenan yang mencuci wajahnya, Kinan menggeleng kepalanya yang selalu saja tergoda dengan ketampanan Kenan. Apa dia begadang tadi malam? Kenapa matanya terlihat begitu merah? Batin Kinanti. Kinanti bekerja seperti biasa namun kali ini Kinanlah yang membawa mobil sementara Kenan tidur di samping Kinanti bukan di bangku belakang lagi. Ken, panggil Kinanti berbisik. Sahut Kenan dengan mata terpejam juga tangan bersidakap dada. Kenapa kamu begitu mengantuk? Apa kamu memang tidak tidur semalaman? Tanya Kinanti dengan raut wajah penasaran. Kenan menarik nafas panjang, aku memberantas markas nyamuk semalaman. Kinanti mengangguk-ngangguk tidak tahu makna nyamuk yang dimaksud Kenan. Markas nyamuk, gumam Kinanti yang percaya sedangkan Kenan masih betah memejamkan matanya. Kinan, panggil Kenan. Iya Ken, sahut Kinanti. Aku benar-benar mengantuk. Aku pinta jangan bangunkan aku sampai aku bangun sendiri, pinta Kenan dengan suara berat. Iya, jawab Kinanti dengan senyuman. Kinanti tersenyum lebar melihat ke arah Kenan yang tertidur lelap. Kinan membayangkan Kenan akan menjadi suaminya tiba-tiba senyumnya memudar berubah menjadi rona kemerahan. Apa yang aku pikirkan? Batin Kinanti yang sungguh malu. Kinanti berdeham pelan lalu fokus dengan kendaraannya, wajahnya kian memerah entah apa yang ada dalam benaknya itu. Di parkiran gedung Taekwondo Haritek, Kinanti menoleh ke Kenan yang terlelap lalu membuka seatbeltnya, tak lupa Kinanti mengecilkan AC mobil Kenan lalu keluar dari mobil Kenan dengan senyuman kecilnya. Kinanti berjalan cepat memasuki lift tempatnya bekerja langsung naik ke lantai tujuan menemui Molen. Kinan, kenapa? Tanya Molen dengan raut wajah serius sambil melangkah ke arah Kinanti. Pak, saya tidak bisa berlatih seperti biasa, lapor Kinan. Kenapa Kinan? Apa kamu terluka? Tanya Molen melihat kaki Kinan dengan intens sebab Kinanti tidak pernah memakai rok tapi sekarang malah memakai dress pendek memperlihatkan sedikit paha mulusnya. Kinanti merasa ada yang berbeda pun segera melangkah mundur. Maaf Pak. Kaki saya sakit, jawab Kinanti sambil tersenyum dan dengan cepat keluar dari ruangan Molen. Selama ini Molen memang menganggap Kinanti seperti anak sendiri tapi semua orang tahu kalau Molen terlalu memanjakan Kinanti. Apapun yang Kinanti lakukan dan katakan pasti dituruti oleh Molen alasannya karena Kinanti membuat harum tempat pelatihannya bodyguard Blackmouth. Kenapa dia bisa terlihat seksi? Gumam Molen menggeleng-geleng kepalanya. Molen sudah lama tidak merasakan gairah itu, ketika bersama istrinya tidak ada gairah seperti itu walau istrinya memakai bikini sekalipun, ternyata apa yang dikatakan orang-orang benar kalau barang tersegel itu lebih menarik daripada barang terbuka. Coba aku bicara dengan Kinanti, gumam Molen mengangguk-ngangguk meyakinkan diri. Molen sanggup memberikan apapun pada Kinanti jika Kinanti mau bersamanya. Selama ini Molen tidak pernah melihat Kinanti berpakaian terbuka selalu saja memakai celana olahraga panjang dan baju kaos besar tanpa memperlihatkan lekuk tubuh. Kinanti berjalan cepat sambil mengelus dadanya, kenapa tatapan Pak Molen seperti itu? Tatapannya seperti hewan lapar tengah mengintai mangsanya, gumam Kinanti yang ternyata sangat peka dengan cara tatapan Molen yang tak pernah seperti itu. Kinanti ditatap takjub oleh murid-muridnya yang berseberangan melihatnya. Bahkan memuji Kinanti sungguh seksi sehingga Kinanti langsung sadar mengapa Molen menatapnya seperti itu. Di ruangan ganti, dia pantas jadi ayahku, bukankah selama ini dia mengatakan aku seperti anaknya? Mengerikan, gumam Kinanti merinding geli teringat tatapan Molen. Kinanti buru-buru mengganti pakaian sambil menggerutu pakaian yang Kinanti kenakan sekarang karena ulah Kenan.
Kinanti tidak punya niat apapun saat memakai dress tapi memang selama ini tubuh Kinanti bagus karena ia seorang atlet bela diri tanpa melakukan perawatan apapun kulitnya memang sudah mulus. Tapi aku tidak bisa menyalahkan Kenan, dia tadi memberiku jaketnya tapi memang aku yang melepasnya karena panas, gumam Kinanti menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Kinanti hendak keluar tapi pintu ruangan ganti tidak bisa dibuka, kenapa tidak bisa dibuka? Gumam Kinanti celingukan. Kinanti membuka lagi dan tetap saja tidak bisa. Oh, ada yang mengunciku, gumam Kinanti mengeluarkan ponselnya menghubungi Maya. Maya mendengar keluhan Kinanti segera berlari menuju ruangan ganti, ternyata ada Fiora tengah tersenyum meremehkan di depan pintu ruangan ganti. Maya mengeluarkan ponselnya dan merekam video ke arah Fiora. Lihat Fiora, aku merekammu, aku akan tunjukkan ke media betapa jeleknya kelakuan Dewi Action mereka ini, kata Maya dengan senyuman sambil menyorot-nyorot wajah Fiora. Fiora menyembunyikan wajahnya sembari berlari meninggalkan Maya. Lihat teman-teman, Fiora sangat jahat, dia mengunci perempuan tidak bersalah di ruangan ganti, karirnya hanya dipupuk dengan penuh kebohongan, sikapnya di depan kamera itu akting saja, ujar Maya dengan nada cukup kuat. Maya menyimpan ponselnya sembari menjulurkan lidahnya ke Fiora yang jahat. Maya mengambil kunci ruangan yang tidak sempat Fiora ambil karena Maya telah merekamnya, maka Fiora harus lebih berhati-hati pada Maya yang bisa menyebarkan berita tentangnya. Kinan, panggil Maya mengetuk-ngetuk ruangan ganti. Iya, sahut Kinanti. Maya segera membuka kuncinya dan melihat Kinanti telah menunggunya. Loh, tapi murid-murid mengatakan kamu memakai dress ya? Kok tumben? Tanya Maya dengan raut wajah penasaran melihat pakaian Kinan sudah berubah. Kinanti keluar dari ruangan ganti diikuti oleh Maya, siapa yang mengunciku? Sudah jelas kamu mendengarnya, gerutu Maya dan Kinanti mengangguk saja. Kinanti tidak memikirkan Fiora tapi malah memikirkan Molen yang selalu baik padanya, tapi kenapa jadi begitu? Kinanti tidak takut musuh yang datang padanya tapi ia sungguh takut pada orang yang dulu begitu baik padanya berubah jadi musuh padanya. Kinan, kamu kenapa sih? Tanya Maya mengguncang bahu Kinanti. Kinanti spontan saja menoleh ke Maya. Kamu bicara apa Maya? Tanya Kinanti dengan linglung. Maya berdecak, apa yang kamu pikirkan Kinan? Tanya Maya dengan malas. Kinanti menyisir anak rambutnya sehingga Maya melihat jepit rambutnya Kinanti. Wah, Maya yang begitu norak bersorak melihat jepit rambut Kinanti. Kenapa sih? Tanya Kinanti dengan kesal. Kenapa jepit rambutmu sangat cantik Kinan? Aku pikir tidak ada yang punya model seperti itu, di mana kamu belinya? Boleh aku pinjam 1 hari? Tanya Maya senyum-senyum. Kinanti menggeleng kepalanya, ini pemberian seseorang, dia membuatnya khusus hanya untukku, jawab Kinanti dengan nada sedikit bangga lalu berjalan cepat meninggalkan Maya setelah mengucapkan terima kasih. Maya menekuk kedua alisnya tapi memang ia tahu kalau model jepit rambut Kinanti itu belum pernah ada apalagi ukiran namanya terlihat seperti dari berlian, entah siapa yang membuatkan jepit rambut terlihat mewah itu untuk Kinan. Orang itu romantis banget, rambut Kinan aja diperhatikan olehnya apalagi yang lain, gumam Maya dengan nada cemburu ingin punya pasangan yang seperti itu. Meja makan kantin. Kinanti belum melihat Kenan di mana-mana. Apa dia masih tidur? Gumam Kinanti. Apa kalian tidak tahu kalau markas mafia penjual barang ilegal sudah dihancurkan oleh penerus master dari segala master yang sebenarnya? Ujar salah satu rekan kerjanya pada kawannya. Kinanti tertegun di tempat mendengarnya. Aku habis memberantas markas nyamuk. Batin Kinanti mengingat kata-kata Kenan. Kinanti duduk dengan tenang tapi memanjangkan telinganya demi mendengar cerita rekannya. Oh ya, dari mana kamu tahu? Abangku polisi, selama ini dia selalu terkena tekanan dari atasannya karena berusaha melawan mafia penjualan barang ilegal itu tapi sekarang aku senang abangku naik pangkat. Kinanti mendengarkan cerita rekannya dengan serius. Kan aku sudah lama bilang padamu kalau abangku itu tidak percaya mafia ilegal itu adalah penerus master dari segala master. Wah, siapa ya yang menghabisi markas mereka? Hebatnya, aku sangat mengaguminya bahkan aku rela memberikan tubuhku padanya karena menyelamatkan hidup abangku. Kinanti berdecak sebal mendengarnya, dia calon suamiku, batin Kinanti menjawab sungguh kesal sekali Kinan ada perempuan yang rela menawarkan tubuhnya pada Kenan. Memangnya kenapa abangmu? Katamu dia cuma dipindahkan ya? Iya. Tapi siapa yang melawan penerus master dari segala master itu tidak pantas diberi jabatan padahal penjahat ilegal itu jelas-jelas palsu selalu berbuat jahat sementara master dari segala master itu selalu berbuat baik menyelamatkan orang banyak. Kinanti menjadi pendengar saja.